berangkat kumpul keluarga asuh, saya pulang-pulang itu bawa jajan, snack itu 1 kardus mie, benar-benar full. Baik, perkenalkan nama saya Ridwan Tri Cahyautomo. Saya dari jurusan Keamanan Siber. Untuk asal daerah saya dari Pati, Jawa Tengah. Dan untuk jabatan saya di Senat Korps Taruna, saya sebagai Polisi Taruna tingkat 3, urusan pembinaan mental dan kepribadian. Halo, perkenalkan saya Marcella Rizky Avianti. Saya dari jurusan Rekayasa Keamanan Siber dan asal daerah saya yaitu dari Pati, Jawa Tengah. Untuk jabatan saya di Senat Korps Taruna yaitu sebagai Polisi Taruna tingkat 3, urusan pembinaan mental dan kepribadian. Kalau menurut saya pribadi sih, tradisi itu berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dan kontinu dan dilaksanakan secara turun-temurun, sehingga kita bisa menyebutnya sebagai tradisi. Kalau ditanya berapa banyaknya, jawabannya mungkin banyak banget gitu. Kalau disebutkan satu persatu mungkin nanti panjang banget. Tapi kalau contohnya kayak penerimaan taruna, kemudian malam purna satria, ada juga pentas seni mungkin yang kemarin-kemarin dilaksanakan. Kemudian ada lagi itu kayak malam pengantar tugas dan sebagainya. Jadi ada banyak kalau mau ditanyain berapa banyaknya gitu. Mungkin dari saya dulu ya. Jadi kalau mungkin di sini saya mau mengambil contohnya tradisi menyapa dan mendahulukan orang lain dan memberikan yang terbaik kepada orang lain. Jadi mungkin di sini itu adalah hal yang basic, hal yang dasar sudah diajarkan senior saya sejak saya pertama kali masuk di sini. Kemudian saat saya pertama kali keluar dari kampus, saat liburan pertama, saya menerapkan hal yang sudah diajarkan senior saya yang berada di kampus di dalam saya menjalankan kehidupan di luar kampus. Namun respon dari orang-orang yang berada di sini menyampaikan bahwa hal yang saya lakukan itu mungkin sudah mulai berkurang di antara remaja-remaja yang seumuran saya. Dan itu menurut saya bahwa tradisi yang ada di sini itu secara tidak langsung menanamkan karakter kepada pribadi kita masing-masing untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau saya setuju sama Marcella juga. Jadi tradisi itu yang saya sampaikan sebelumnya memberikan konteks yang positif. Banyak tradisi-tradisi yang ada di sini itu tujuannya ya untuk mengarahkan ke situ gitu, membentuk karakter dari seorang taruna itu sendiri. Nah, untuk contohnya kalau tadi ada menyapa, mungkin kalau saya sendiri kayak seperti kegiatan makan. Nah, kalau kegiatan makan kan di rumah itu biasanya ya asal makan, mungkin cuman pakai sendok dan sebagainya. Kalau di sini kegiatan makan itu benar-benar ya makan, diajarin makan, duduk yang benar seperti apa, kemudian makan yang benar seperti apa, apakah harus berbicara atau tidak, itu diajarkan di sini. Jadi tradisi itu yang membentuk karakter kami di sini. Gitu. Tips buat teman-teman yang baru melaksanakan SPTB tahun ini atau mungkin tahun-tahun selanjutnya, mungkin kalian nanti akan kaget karena dulu saya juga seperti itu, transformasi dari SMA menuju ke sekolah kedinasan, di mana sekolah kedinasan ini memiliki tuntutan yang lebih, apalagi juga kalian hidup dalam asrama dan kalian juga jauh dari keluarga. Dan menurut saya yang perlu kalian lakukan adalah kalian laksanakan saja apa yang sudah diarahkan oleh senior kalian, karena yakinlah yang senior kalian arahkan itu pasti juga memiliki tujuan yang baik, dan senior karena sudah pernah melaksanakan itu pasti tahu dan itu adalah hal yang benar. Kalau dari saya pribadi ya, karena mungkin background masing-masing orang kan beda-beda. Kalau background saya karena dulu waktu SMA pernah ikut paskibra, mungkin akan terbiasa gitu. Jadi
di kehidupan kampus ini. Tapi kalau teman-teman nantinya yang nggak punya background khusus di kegiatan waktu SMA, mungkin jalani aja gitu, nikmati setiap prosesnya. Jadi tradisi itu ya tadi kan, tujuan tradisi itu untuk membentuk karakter seorang taruna. Jadi nilai value-nya itu, nilai outputnya itu positif, maka ikutin aja gitu, let it flow. Tapi juga teman-teman selama mengikuti itu juga cari esensi-esensi dari setiap tradisi yang diberikan oleh seniornya. Nah, kalau adik-adik atau teman-teman nanti yang di sini melewati itu semua dengan banyak mengeluh tuh pasti value yang awalnya outputnya itu positif kan nanti jadi tergeser gitu. Nah, jadi ya jalanin aja gitu, nikmatin prosesnya, tapi dengan memperhatikan tradisi itu dengan memberikan value yang baik gitu. Jadi mungkin saat dulu saya masih tingkat 1, pertama kali masuk di sini, jadi di sini tuh ada tradisi berkaitan dengan keluarga asuh ataupun keluarga daerah. Jadi kalau misalnya kita mau pelaksanaan ujian, misalnya ujian akhir semester, nah itu ada kumpul dari keluarga asuh atau keluarga daerah. Terus kita ada tradisi buat bagi-bagi snack dari senior ke junior ataupun sebaliknya. Nah dulu saya saat tingkat 1 itu cuma bawa puding yang seukuran sekitar 500 ml, itu 2 box. Ya itu cuma berapa ribu lah. Terus saya berangkat kumpul keluarga asuh, saya pulang-pulang itu bawa jajan, snack itu 1 kardus mie, benar-benar full. Itu dari senior-senior saya tingkat 2, tingkat 3 maupun tingkat 4. Nah, kalau dari Bang Iwan nih, ada kenangan apa nih seputar tradisi di sini? Kalau tradisi kan tadi yang banyak kan. Kalau yang paling mengenang sih ada 2 sebenarnya. Ada waktu pentas seni itu kan, kalau pentas seni itu biasa dari tingkat 1 menampilkan sebuah pentas seni yang ditujukan untuk senior-seniornya. Jadi benar-benar menampilkan apa yang mereka punya gitu kan. Nah, itu kami dari seniornya itu dapat oh tingkat 1 yang seperti ini. Oh ini anak ini bisa ini gitu. Jadi berkesan buat saya. Kemudian juga waktu pelaksanaan acaranya itu pesertanya diminta untuk menggunakan kostum seunik mungkin. Jadi kayak ingat aja gitu, oh pentas seni harus mempersiapkan kostum yang sedemikian rupa biar kelihatan wah gitu kan. Nah, itu sih. Kalau yang kedua waktu Malam Purna Satria sih. Di waktu Malam Purna Satria itu waktu pelepasan dari Taruna Satria untuk keluar kampus. Nah, waktu malam itu tuh ada upacaranya, kemudian ada malam keakrabannya. Nah, itu benar-benar tuh kerasa sedihnya tingkat 4 mau keluar kampus. Jadi cerita-cerita kenangannya waktu tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 ke adik-adiknya. Terus pesan-pesan buat adik-adiknya kayak apa aja. Itu benar-benar kerasa dan itu mengenang buat saya. Apalagi ada oleh-oleh mungkin yang diberikan dari tingkat 4 ke adik-adiknya gitu. Ada barang-barang peninggalan lah namanya, kayak gitu sih. Dari saya dulu ya. Kalau pesan mungkin ke mindset aja sih ya, buat teman-teman nanti yang bakal masuk ke kampus ini. Pesan saya, ini mindsetnya ditanamkan. Di mana bumi itu dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi ketika teman-teman udah masuk di sini, silahkan ikuti semua yang ada di sini. Percayalah apa yang diberikan oleh senior-seniornya atau dari pihak kampus, itu semuanya positif gitu. Tidak ada yang memberikan nilai negatif. Jadi nikmatin aja, nggak perlu banyak mengeluh. Kemudian mindset itu ditanamkan kuat-kuat. Jadi ya semangat aja sih, itu aja. Kalau Sela? Mungkin kalau dari aku, kalau misalnya tips buat biar semangat terus ya, apapun yang sudah diajarkan itu ya dijalani aja, kemudian nikmati dan syukuri. Jadi kunci hidup itu adalah jalani, nikmati, dan syukuri. Itu mungkin kunci hidup yang sudah saya pegang. Dan buat teman-teman yang baru memperjuangkan buat masuk ke SPTB Politeknik Sumber Daya Negara tahun ini, silakan semangat dan perjuangkan
apa yang memang sudah seharusnya kalian perjuangkan. Karena hasil itu tidak akan pernah mengkhianati perjuangan kalian. Kalau misalnya perjuangan kalian sekarang udah nggak main-main, pasti hasilnya juga nggak akan main-main kok.